Anjing kok gelap bangsat. Bener kayak orang goblok kan. Halo semuanya, balik lagi sama gua Saroha di Masuk Enak TV di konten basa-basi. Gelap anjing. Gimana nih kabarnya nih? Masih pada sehat gak? Jangan lupa pakai masker, pakai hand sanitizer, tapi jangan diminum di tangan ya anjing. Kali ini gue bakalan bahas soal hal-hal yang meresahkan ya, khususnya sih buat gue juga meresahkan banget. Yang kemana-mana kita harus dituntut pakai masker. Tapi bener, pakai masker itu emang bagus buat kesehatan. Tapi di sini yang gue sayangin ini buat petugas-petugas ya, khususnya ya, kayak petugas Satpol PP ya. Petugas Satpol PP yang nilang-nilangin orang ngerazia masker dengan hukuman atau sanksi yang menurut gue itu yang seharusnya itu nggak perlu. Harusnya petugas ini bisa menjelaskan atau memberi wejangan buat masyarakat cara menggunakan masker dengan baik, bagaimana manfaat masker itu buat kesehatan itu bagaimana, bukan main asal tilang yang nggak pakai masker disanksi, yang nggak dikasih sanksi atau hukuman yang nggak jelas-jelas. Gue yakin juga buat teman-teman yang nonton juga, gue yakin tahu belakangan ini juga kan banyak di berita yang hukumannya itu gue nggak tahu apa orang Indonesia itu kerjaannya itu cuma bisa niru dari negara luar yang hukumannya itu emang maksud gue kita ini harusnya punya cara sendiri buat menanganin yang namanya itu virus corona. Bukan kita ngikutin dari negara lain dengan ngasih hukuman yang jelas, dengan ngasih hukuman yang jelas supaya rakyat bisa menggunakan masker, istilahnya biar menaati peraturan protokol kesehatan. Kalau menurut gue itu malah salah. Orang jadi mau pakai masker bukan karena takut dia kena COVID, dia malah takut kena tilang. Anjing, gue sebenarnya sih mau ketawa gitu. Gue sebenarnya mau ketawa sama sanksi-sanksi yang diberikan itu loh. Gue juga emang petugas ini, gue nggak tahu yang bikin peraturan ini sebenarnya siapa gitu. Apa dari pimpinan daerahnya atau gimana? Gue juga nggak tahu kan. Atau memang inisiatif dari petugas itu sendiri bikin peraturan seperti itu, kita nggak tahu kan. Tapi gue rasa ya kalau kata lu atau sih maaf itu sih, kalau menurut gue itu peraturan atau sanksi hukuman yang udah nggak berfaedah, goblok kalau menurut gue. Malah itu bukan memberikan pelajaran buat masyarakat, bukan menjadi masyarakat yang pintar, yang cerdas, biar kita tahu menjaga kesehatan itu seperti apa. Contohnya orang kayak ibu-ibu lah, gua nggak tahu kemarin atau apa ya, gue dikasih unjuk videonya sama teman gue ya. Gue kata itu ibu-ibu atau mbak-mbak gitu. Dia kayak disuruh squat jam. Bayangin lu suruh squat jam. Gue nggak tahu itu ibu-ibu atau mbak-mbak, tapi kelihatannya masih oke ya. Disuruh squat jam, terus dia dikelilingin petugas itu sambil ngerekamin. Itu maksudnya tujuannya apa coba kalau kayak gitu?
Kalau tujuannya cuma buat mempermalukan satu individu itu doang yang gara-gara dia nggak pakai masker. Kalau menurut gue sih itu, kalau gue pribadi, kalau gue disuruh begitu dan gue dikelilingin gitu, gue suruh Scott jam terus gue di videoin, gue mah pantesan belakangan ini juga banyak orang yang ditilang pakai masker terus dia nggak mau, dia ngelawan petugas terus disalahin. Orang ini katanya nggak ematnya nggak kooperatif gitu sama petugas. Tapi petugas ini sendiri kalau menurut gue yang memberikan sanksi atau hukuman buat masyarakatnya atau buat rakyatnya yang berlebihan. Maksud gue, oke, mengingatkan kesehatan itu penting, iya emang penting, tapi dengan caranya dia begitu, kalau menurut gue ya buat orang yang berpikiran sehat atau berpikiran baik ya kayak gitu ya salah sih kalau menurut gue. Coba sekarang gue pengen bacain salah satu inilah, ada juga sih di media berita ya hukuman apa aja sih yang diberikan petugas gitu buat pelanggar protokol kesehatan, katanya sih begitu. Tapi gue nggak tahu ini masih diberlakukan sama para petugas itu atau enggak ya, gue nggak tahu. Tapi sejauh ini gue masih suka ngeliat juga kadang-kadang di berita yang orang di borgol lah, yang apalah. Nah kayak kemarin gue liat di video ada ibu-ibu ngamuk-ngamuk, anaknya diborgol gara-gara nggak pakai masker. Orang tua yang mana yang nggak ngamuk anaknya diborgol gara-gara nggak pakai masker? Kenapa nggak koruptor sana yang diborgol gitu? Koruptor aja nggak diborgol, dia korupsi makan uang negara lah. Kita cuma ngelanggar, cuma gara-gara nggak pakai masker terus kita diborgol. Kalau menurut gue sih itu nggak masuk gitu loh. Hukumannya tuh, sanksinya tuh nggak masuk. Orang nggak pakai masker terus disuruh diborgol berapa menit. Ya kita juga bukan kriminal bos, ya kan? Kita bukan kriminal cuma gara-gara pakai masker terus diborgol, siapa yang mau gitu. Jadi buat para petugas juga kalau dilawan sama masyarakatnya, kalau lu kasih sanksi atau hukuman, kalau emang hukuman itu nggak masuk di akal, nggak masuk di otak, ya harusnya juga para petugas harusnya mikir, ya kan? Oke, bentar gue bakalan bacain ya. Ini ada dari kompas.com ya. Media Perancis, ulas hukuman lantunkan ayat suci Al-Quran bagi pelanggar social distancing. Nah ini salah satu pelanggar protokol kesehatan katanya kan. Nah, oke, ini yang hukuman lantunkan ayat suci Al-Quran ya. Nah, menurut gue ini agak masuk akal, tapi ini masih bisa gue lawan. Kok gelap banget. Nah ini yang tadi yang gue bilang nih. Yang tadi gue bilang di awal-awal nih. Ini sumber dari OK News. Viral, tak pakai masker di mall, wanita seksi wanita seksi ya. Wanita seksi dihukum Scott jam 20 kali. Nih bayangin anjing. Nah bayangin, kenapa cuma wanita seksi doang yang disuruh Scott jam? Udah gitu diputerin sama petugas anjing. Gue yakin nih para petugasnya muterin juga, gue tahu matanya nih tertuju kemana, gue tahu maksudnya. Kan kalau orang otak normal, nalarnya normal, nggak mungkin dong. Orang pas seksi anjing disuruh Scott jam, itu paha itu warung bisa kemana-mana ya kan. Bisa anjing naik turun kalau ya kan. Beda lagi kalau coba kayak nggak pakai masker, bakalan suruh Scott jam kayak gitu gak? Gue yakin enggak, anjir. Gue yakin gak bakal gitu. Makanya gue sih makin kesini aturan atau di Indonesia ini makin gak jelas. Gue nggak tahu ini dari pimpinan daerahnya atau dari petugas yang lagi bertugas atau kayak gimana, gue nggak tahu kan.
Tapi seharusnya sih nggak seperti ini. Harusnya gimana? Gua tahu masyarakat Indonesia emang bisa dibilang masyarakat yang rakyat yang apa ya? Masyarakat Indonesia itu masih bisa dibilang itu masyarakat yang bengal ya. Bengal, masih suka ngelawan aturan atau apa. Tapi sebenarnya Indonesia itu masyarakatnya itu sebenarnya nggak bodoh. Sebenarnya itu masyarakat Indonesia itu pintar-pintar gitu. Kenapa nggak istilah dari pimpinan daerah atau kan sekarang kan sosial media kan kayak Instagram atau enggak, kenapa dari pimpinan daerah nggak bikin apa ya namanya? Minta masukan dari masyarakatnya gitu, hukuman atau sanksi yang pantas buat pelanggar protokol kesehatan. Gue yakin masyarakat Indonesia juga ngasih masukan atau ngasih buat daerah masing-masing pun gue yakin bisa gitu. Gue nggak tahu ini tiba-tiba orang bisa diborgol, orang bisa dimasukin peti ya kan, orang cewek, gue cuma cewek seksi itu doang yang gue lihat cuma Scott Jam, yang lain nggak Scott Jam anjing ya kan. Tapi gue tahu inti dari semuanya tujuannya baik. Tapi meskipun tujuannya baik, kalau caranya salah, tetap aja itu salah kalau menurut gue. Lebih baik anjing. Harusnya lu petugas ya, lu kasih tahu ke rakyat lu ya kan, dampak dari COVID-19 ini apa ya kan. Setelah lu kena dari virus ini, apa dampaknya buat elu, buat keluarga elu. Harusnya gitu. Gue yakin dengan masyarakat Indonesia yang pintar, yang masuk ke yang dikasih wejangan atau nasihat seperti itu, gue yakin kalau orang penuh kesadaran dan aware sama dirinya sendiri, gue yakin dia bakalan nerima itu juga. Nggak harus konyol-konyolan anjing. Orang dimasukin peti, berapa menit disuruh keluar, habis itu udah lah. Orang besok juga ada juga pasti orang besok, gue gak mau pakai masker lagi, gue mau training dulu, siapa tahu ya kan, besok gue mau masuk peti dulu anjing ya kan. Siapa tahu lu ketemu orang kayak gitu gimana, yang gak ada capeknya. Jadi kan kebanyakan orang sekarang mau pakai masker. Jadi kebanyakan orang mau pakai masker cuma karena ada pas ada petugas doang. Dan intinya juga banyak kok gue lihat sekarang di tempat tongkrongan, tempat orang ngopi gitu, orang masih pada dempet-dempetan, orang masih pada ngopi asik gitu kan. Nggak ada yang pakai masker. Ya karena lagi ngopi goblok. Iya karena lagi ngopi. Tapi kan bisa juga ngopi di rumah anjing ya kan. Lah kan pengen suasana baru. Kan PSBB. Kata Pak Anies PSBB diperketat, ya kan? Tapi intinya lihat loh di luaran sono, orang masih mondar-mandir, orang masih pada nongkrong anjing. Ini COVID-19 kapan berakhirnya kalau kayak gini ya kan? Tapi Tapi di sini gue nggak nyalain siapapun ya. Di sini gue nggak nyalain petugasnya atau siapa, gue nggak nyalain. Di sini gue cuma ngasih gimana ya? Kasih tahu gitu loh, kalau yang lu kasih sanksi atau lu kasih hukuman itu nggak sepantasnya lu kasih buat pelanggar protokol kesehatan. Sama satu lagi, yang orang yang kena pelanggaran protokol kesehatan tuh ya kan, dan dia didenda tuh, itu sebenarnya gue masih bingung sampai sekarang ya, gue nggak tahu ya, denda seperti itu iya duitnya itu dikemanain ya kan. Harusnya di media berita di televisi ya kan, harusnya itu lebih transparan ya kan, istilahnya dari operasi hari ini atau gimana dapat denda sekian dari pelanggar protokol kesehatan, misalnya berapa juta uang ini digunakan buat ini kan jelas lah. Kalau ini makanya banyak orang keberatan buat ngasih denda gitu kan, buat membayar denda ini, dia gara-gara ngelanggar protokol kesehatan. Sebenarnya bukan dari jumlah uangnya, tapi orang keberatan, nih duit gua kasih si bapak ini duitnya kemana ini ya kan, atau
buat dia ngopi kan gua nggak tahu ya kan. Nah itu keberatan nih, gua rasa sih lebih apa ya, lebih transparan ya kalau misalnya uang denda ini terkumpul, ini buat apanya gitu. Jadi istilahnya orang juga tahu gitu loh, gue kemarin ngasih denda gini ternyata uangnya buat ini. Jadi orang juga istilahnya ikhlas ya kan, ngasih istilahnya dia tahu dia bersalah, dia melanggar protokol kesehatan juga, dia tahu dia salah, tapi dia ikhlas dengan ngasih denda itu, ngasih uang denda itu. Tapi kalau sekarang gue yakin banyak orang bayar anjing ya kan gitu, anjing pantesan tuh orang perutnya buncit makan uang denda mulu anjing ya kan. Nah kita di sini bukannya seujon ya, tapi kebanyakan seperti itu petugas di jalan, ya kan? Dek, minggir dulu. Contohnya apa ya? Tilang motor lah kan. Gue juga sering begitu, dek, minggir dulu sini. Udah ada berapa? Udah ada aja dulu. Biasanya seperti itu petugas. Nah saya nggak tahu ya kalau protokol kesehatan ini uangnya dikemanain, saya nggak tahu. Jadi intinya ya buat kita ya, jaga kesehatan penting. Gua sama menganjurkan pakai masker, jaga jarak, sama pakai hand sanitizer kemana-mana biar safety, kebersihan ya kan. Gue juga itu sangat menganjurkan itu. Dan terus buat bapak-bapak petugas, kalau buat nilang orang, bisa buat datengin orang yang nggak pakai masker atau menegur orang yang tidak pakai masker juga, lihat dulu apa ya kan, orang itu lagi di mana, orang itu lagi makan. Kalau orang lagi makan ya nggak boleh pakai masker bapak. Kalau pakai maskernya dilobangin ya kan. Makanya gue lucu tuh kemarin ada orang lagi makan nggak pakai masker, masa disuruh pakai masker. Dia ngejawab, kamu ngelawan. Lah nggak ngelawan, orang lagi makan masa disuruh pakai masker. Sama orang juga, sama orang misalnya lagi di mobil sendirian. Kalau kayaknya emang nggak harus juga dia pakai masker, orang juga dia di mobil sendirian. Yang mau dia tularin siapa? Dia terus mau ketularan sama dari siapa? Kayak orang pintu jendela juga ditutup, dia mau ditularin dari siapa? Jadi buat bapak-bapak petugas juga, gua tahu bapak-bapak petugas orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang yang penuh berpikiran dengan logika ya kan. Gue yakin bapak-bapak pintar lah buat ngambil keputusan mana yang perlu ditindak, mana yang tidak perlu ditindak. Jadi kayaknya sampai di situ aja yang pengen gua omongin ya. Jadi buat temen-temen jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Gua Saroha, thank you.